Halo pemirsa Showbiz, senang sekali sudah waktunya akhir pekan kami hadirkan beragam informasi yang hot pastinya untuk Anda. Kali ini akan hot sekali, saya akan menemui beberapa narasumber saya yang membahas topik seputar royalti. Kalau sebelumnya sudah saya wawancarai Piyu Padi yang berasal dari teman-teman aksi, sekarang saya akan wawancara teman-teman penyanyi dari Visi. Seperti apa wawancaranya? Yuk ikutin saya. Teman-teman media tentu sudah tahu perkembangan apa yang saat ini sedang terjadi dan menjadi perbincangan, termasuk pengajuan uji material ke MK oleh Gerakan Satu Visi. Jadi di satu waktu aku nyanyi di luar kota, tiba-tiba pulang nyanyi itu dari manajemennya Mas Dhani bilang ke manajemen aku, Jun nyanyi lagu Separuh Nafas ya, gini-gini, sekarang bayar ya. Di saat lagu itu direkam oleh original singer, penyanyi aslinya yang membuat master, ya kan? Itu kan sudah ada persetujuan kalau ini akan dibawakan oleh penyanyi ini. Belum lagi kalau bicara masalah LMK, adanya ketidaktransparan. Dan kami mendengarkan semua pihak. Dan kami ingin membela pencipta lagu, penyanyi, produser, musisi dengan cara yang terbaik. Demikian. Bahwa Mahkamah Konstitusi itu adalah mahkamah untuk menyeleksi undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Pemirsa Showbiz, belakangan lagi ramai ini perbincangan soal royalti di kalangan para musisi, baik itu pencipta lagu dan juga para penyanyi begitu. Nah sebenarnya ini yang ramai-ramai ini aturan jelasnya itu seperti apa? Hak-hak yang harus diterima oleh para pencipta lagu yang saat ini sedang ramai diperbincangkan itu seperti apa? Karena teman-teman penyanyi, ada 29 penyanyi kenamaan Indonesia ini akhirnya mengajukan uji materi ke MK terkait dengan Undang-Undang Hak Cipta. Untuk membahas ini, sudah bersama saya di Showbiz ada Kang Arman Maulana dan juga Bunga Citra Lestari. Halo Kang Arman, halo Kak Unge. Halo. Halo, selamat malam. Ya. Gini, sekarang ini lagi rame-rame soal masalah royalti. Kenapa nggak duduk bareng? Kepikiran nggak untuk kemudian menyelesaikan masalah ini dengan diskusi dengan teman-teman aksi gitu? Pernah nggak kepikiran? Pertama, ini Visi ini baru banget terbentuk. Saya tadi sampai lihat tanggal, ini tuh tanggal berapa? 19 ya ini ya. Saya lihat kita pertama kali ketemuan, bener-bener ketemuan tuh tanggal 4. Tanggal 4 kemarin gitu. Iya, jadi kan kita juga sebagai wadah penyanyi yang baru kan perlu brainstorming dulu semuanya di situ. Gini, langkah visi ke depan aja kita kan harus brainstorming dulu semuanya. Tidak segampang itu. Misalnya saya A, Unge B, belum tentu Ariel C, belum tentu Bernaja B, belum tentu Raisa D gitu. Iya kan? Itu kan lama juga gitu. Lama lumayan akan lama gitu, makan waktu gitu kan. Nah, ketika nanti kita sudah, tadi kan makanya ada pertanyaan tuh, ketika sudah itu apakah diajak? Ya ayo aja gitu mah. Ayo kita ketemu gitu. Tapi kan kemarin sempat ada undangan dari pihak aksi tanggal 28. Nah, 28 kita itu baru kumpul tanggal 4. Kita aja belum kumpul gitu. Tapi gini, Kang, kemudian ada seperti ini gitu, Kang Unge dan juga Kang Arman. Ini membuat hubungan antara penyanyi dan pencipta lagu jadi ada gap nggak? Atau ini dinilai nantinya para pencipta lagu ini bisa berkurang kreativitasnya karena kemudian ini jadi membatasi. Mendingan nyiptain lagu sendiri daripada pakai lagu orang lain. Oke, jadi sebenarnya gini, ini bentar dulu nih sebenarnya. Ini pencipta lagu yang mana? Penyanyi yang mana gitu ya, dalam arti nggak semua pencipta lagu juga punya pemikiran yang sama. Seperti halnya penyanyi juga punya pemikiran beda-beda, pencipta lagu pun juga pemikirannya berbeda-beda. Kayak kita di Visi kan juga ada misalnya Nino gitu, lagu aku yang bikin Lala Ilman Nino gitu. Ada juga mungkin Ariel yang tulis gitu, kayak Judika juga nulis lagu, Kang Arman nulis lagu, aku pun sebenarnya juga nulis lagu. Jadi kita ini juga bukan cuma menyanyikan aja, tapi kita juga tentunya sebagai penyanyi, apalagi kayak udah lama, kita pasti kan akan belajar gitu untuk bisa menulis lagu sendiri, gimana cara personalize lagu. Jadi ya ini mewakili yang mana gitu sebenarnya. Tapi kalau bilang hubungannya sih harusnya kalau yang sama kita yang
kita tahu yang sekarang ini sih sebenarnya kalau hubungan personalnya sih fine-fine aja. Cuma memang kita punya pendapat yang berbeda aja mengenai aturannya ini bagaimana gitu. Karena kan ini kan permasalahannya udah permasalahan hukum. Yes. Hukum yang sudah dijalankan selama ini, tiba-tiba ada sebuah agenda. Anggaplah sebuah agenda baru yang mungkin agenda itu juga kalau diuji coba bagus, ya kenapa tidak? Sok enggak silakan gitu ke yang berwenang nih, yang ini gitu. Karena kita kan performer ya. Ujung tombaknya lah istilahnya, ujung tombaknya yang si nyanyiin ini sebuah karya gitu. Jadi ketika disodorin udah bertahun-tahun, tiba-tiba disodorin sebuah skema baru lah gitu istilahnya, skema baru. Bukannya langsung menolak, tidak. Kita kan berhak juga untuk bertanya, skemanya apa nih gitu kan, gimana gitu. Oh ternyata skemanya sangat berbeda ya dengan yang kita jalanin. Nah ketika ditanya, oh ini ternyata ada hubungannya dengan hukum, pasal-pasal undang-undang. Waduh, kita mah bukan ahli hukum. Bagaimana kalau kita tanya dulu yuk ke sini gitu. Tapi ketika nantinya nih ketok palu, jebret, apapun yang terjadi, kita mau warga negara yang baik akan ikutin. Karena selama ini kita mengikuti aturan yang berlaku sebagai warga negara yang baik gitu. Oke, berarti secara sederhananya yang sedang diperjuangkan oleh teman-teman visi itu secara garis besar apa di MK? Poin apanya Kang Arman berarti? Di MK kirain tuh, kirain keseluruhannya tuh keharmonisasian yang selama, kalau keseluruhannya keharmonisasian yang selama ini terbangun di musik Indonesia sebetulnya itu simbol secara garis besar. Cuman kalau ke MK itu kita tuh bingung, asli kita bingung, kita takut. Maksudnya takut tuh, ini tuh gimana ya? Gue boleh nggak sih nyanyi kayak gini? Gue boleh nggak sih? Gitu. Itu aja. Jadi akhirnya ada 5 poin itu kan. Apakah kalau kita nyanyi harus izin dulu tuh ke pencipta? Karena selama ini kan aturan yang berlaku tuh bukan minta izin. Kita sudah meminta izin lewat LMK. Jadi kan gini, seluruh pencipta lagu di Indonesia menurut undang-undangnya tuh harus daftar ke LMK. Karena kalau tidak daftar ke LMK itu royaltinya tuh nggak akan bisa hak ekonominya nggak performing rights gitu nggak keluar. Jadi ketika dia mendaftarkan lagunya, si lagu itu tuh sudah mempunyai izin tuh. Saya misalnya bawain, Onge bawain dan sebagainya. Yang diatur selama ini kita nggak tahu masalah hukumnya. Selama ini yang bayar itu adalah penyelenggara. Nah, ada pendapat. Saya beberapa waktu lalu wawancara Mas Piyu. Kalau menurut Mas Piyu, kan saya waktu itu bilang dari wawancaranya Agnes Mo deh, dia bilang kan pasal 23 itu yang dibawa, nggak perlu minta izin. Tapi menurut Mas Piyu ternyata itu harus ada izinnya, harus penyanyi itu minta izin langsung ke pencipta lagu. Kemudian ada Ahmad Dhani yang bilang teman-teman yang menggugat ke MK ini kekanak-kanakan. Tanggapannya teman-teman tuh gimana dengan adanya tanggapan seperti ini? Balik lagi sih sebenarnya ke yang tadi ya, yang dijawab kita itu justru bingung gitu. Yang tadi berjalan nih sekian tahun berjalan, tiba-tiba ada agenda baru lah, skema baru dari teman-teman aksi gitu. Ya kan tidak serta-merta kita juga langsung yuk gitu kan, nggak gitu juga kan. Karena gini, gini. Jangan melihat penyanyi yang punya karya. Ini berdampak juga ke penyanyi horeca. Jadi ketika hukum itu dilihat itu jangan dilihat untuk sebagian orang, karena hukum itu kan untuk seluruh ekosistem yang terjadi di situ. Itu yang harus kita sadari gitu ya. Maksudnya mungkin kita ahli dalam bidang kita, mungkin kita ahli menjadi penyanyi, mungkin kita ahli menjadi pencipta lagu, mungkin kita ahli menjadi musisi. Tapi ada bidang-bidang lain yang mungkin kita pengetahuannya juga cukup limited. Ya, jadi dikala kita mempunyai problematik dalam masalah yang itu, tentunya kita gimana ya, nggak wise kalau kita ngambil cuma dari pemikiran kita aja. Ini kenapa kita bertanya ke orang yang memang pakarnya, bukan bertanya mengajukan permohonan uji material dalam arti apakah undang-undang ini tuh sudah berlaku adil ke semua yang ada di ekosistem musik. Sebenarnya itu yang kita coba deh di review lagi deh. Ini apakah ini benar fair buat semua? Kalaupun enggak, kita ingin kejelasan aja gitu. Karena tadi Kak Unge ngomong soal fair, kita kan di sini nyari fair ya. Jadi apa yang diupayakan teman-teman ini mewakili kepentingan penyanyi sajakah atau juga mewakili penyanyi dan juga pencipta lagu?
tegasinnya gimana nih? Kang? Semua malah. Semua. Iya, Semua, Mas. seluruh ekosistem Tegas ya, musik. semua ya? Karena apa yang terjadi sekarang, polemik atau masalah yang terjadi sekarang ini berpengaruh kepada semuanya. Ini yang kita concern ini adalah ekosistem musiknya, jangan sampai berantakan, jangan sampai jadinya misalnya ada pencipta lagu yang karena penyanyi takut jadi lagunya jadi nggak dinyanyiin. Otomatis hak ekonominya jadi berkurang. Iya kan, jangan sampai ada penyanyi yang tiba-tiba jadi salah karena dia menyanyikan lagu ini. Itu bahaya sih menurut aku. Contoh kasus saja. Contoh kasus ya. Contoh kasus adalah contoh kasusnya itu adalah kita jangan dulu lihat dari angle penyanyi, pencipta, dari penyelenggara. Itu sekarang ya dengan kejadian polemik ini, itu banyak banget tuh yang tiba-tiba ngelihat, Kang, boleh nggak jangan nyanyi lagu ini deh. Nah itu kan berarti kan sudah berdampak tuh ke penyelenggara. Kita pernah juga meeting ya dengan APMI ya, Asosiasi Promotor Musik Indonesia. Itu sama. Permasalahannya tuh mereka juga punya masalah, dan permasalahannya bukan hanya itu loh, bukan hanya masalah ke pencipta atau penyanyi, bukan. Mereka juga ada masalah lagi. Masalah misalnya kepastian hukum kalau bahwa dia tuh izin dan sebagainya, itu tuh ternyata gara-gara yang sekarang polemik terjadi, ternyata tuh banyak juga akses yang banyak gitu. Jadi memang ini harus cepat diselesaikan. Siapa yang menyelesaikan? Pihak yang memang berwenang untuk menyelesaikan. Which is itu adalah negara. Semoga ini bisa menjadi wake up call supaya nanti industri musik ini benar-benar kemudian bisa jelas rules-nya, do's and don'ts-nya, dan kesejahteraan itu memang untuk semua, tidak hanya untuk penyanyi saja. Tapi gitu ya. aku kalau boleh aku bilang ya, silakan. mungkin ini kan awalnya ini kan dari ketidakpuasan pencipta lagu terhadap gimana caranya si LMK ini transparan atau tidak. Pengkolekan. Datangnya tuh dari situ. Yang aku nggak paham sampai sekarang, kenapa jadi kita penyanyi ini yang tiba-tiba dibawa ke permasalahan ini? Kalau memang ada ketidakpuasan dengan lembaga kolektif ini, kenapa nggak ke sana menyelesaikan di sana? Atau misalnya lembaga kolektif itu menyalahkan promotor, kenapa nggak ke promotornya dulu? Karena penyanyi ini sebenarnya kan yang kita dapetin ini fee, iya kan? Sementara royalti itu adalah kue yang berbeda gitu ya. Jadi kita nggak mikirin diri sendiri, kita mikirin ekosistem musik Indonesia. Kita pengen yang terbaik dan fair untuk semuanya. Semoga proses yang sedang berjalan ini benar-benar nanti mendapatkan titik terang, semuanya bisa mendapatkan win-win solutionnya. Amin, Thank you Kang amin, Arman, amin, thank you Kang amin. Uda, sukses semuanya. Ini yang ditungguin. Ini juga nih, kalau gitu kita langsung tanya-tanya lagi. Sekali lagi thank you Kang Unge. Kita ganti pemain nih sekarang nih. Kita sudah Mereka tahu kamu sekarang lagi solo karir. Kita berganti kursi panas ya. Thank you Kang Unge, thank you Kang Arman. Kursi panas. Oke, jadi gue pegang ini. Showbiz. Oke. Siap. Adalah musisi legendaris Ahmad Dhani bicara seperti itu. Tanggapannya, Mas Ariel? Saya sebenarnya nggak tahu juga ya, maksudnya kekanak-kanakan itu yang seperti apa. Nah, sekarang pemirsa sudah bersama dengan salah satu yang berjuang juga nih untuk bisa ini sama-sama hak penyanyi, hak pencipta lagu itu benar-benar bisa dapat win-win solution. Ada Ya, betul. Ariel Noah di sini. Yang menggelitik saya adalah ketika ada kubu yang mengupayakan adanya direct license. Oke. Nah, ini teman-teman dari Visi melihat ada wacana ini kayak gimana nih, Mas Ariel? Iya, mungkin karena kita tahu ya, kan kita pelaku industrinya gitu. Yang lain kan mungkin apalagi masyarakat umum tuh kan nggak tahu, mungkin kurang tahu kayak gimana dunia industrinya gitu. Karena kita tahu, jadi kita sebenarnya agak sedikit kayaknya ini lahir dari kekecewaan terhadap kinerja LMK selama ini. Itu yang kita apa istilahnya, yang kita makluminya gitu. Mungkin karena kecewa ini, karena kecewa itu. Cuman yang kita sayangkan juga adalah yang dilakukan sekarang itu istilahnya apa ya? Takutnya jadi bikin ketakutan itu gitu. Jadi yang aturan yang ada, yang sudah ada, tiba-tiba mau dirubah secepatnya kan susah ya. Sosialisasi dulu dong gitu. Ya agak panjang, itu yang kita khawatirkan. Tapi kita tahu kenapanya, kayaknya gara-gara kekecewaan itu kayaknya. Oke. Tapi Mas Ariel, ketika melihat ini akhirnya teman-teman musisi bersatu menyuarakan ini semata-mata karena kasus yang ramai Agnes Mo itu kemudian di pengadilan itu harus membayar 1,5 miliar, atau sebenarnya memang ini sudah praktik bertahun-tahun yang tidak ada kejelasan, makanya akhirnya kemudian gerakan ini hadir gitu. Jadi tadi kayak Kang Arman cerita, sebenarnya para penyanyi itu sudah lama ingin
coba dikumpulin sebetulnya dari almarhum Glenn juga, cuman nggak pernah jadi, susah. Tapi sekarang itu sebenarnya lebih spesifiknya itu karena ada aturan yang kita tahu, udah lama kita tahu, mungkin diresmikan dari 2014 atau 2018 itu ya, diresmikan itu sampai sekarang kita jalanin, tiba-tiba ada yang menginginkan berjalan berbeda. Nah itu triggernya sih itu sebetulnya gitu. Yang tadinya kita pikir oh itu cuman usulan atau segala macam, tapi ternyata loh kok semakin besar gitu, dan semakin banyak yang takut dan semakin banyak yang bertanya gitu. Akhirnya kita pun juga bertanya sebetulnya, ini loh kok jadi begini, kita mesti nanya ke yang tahu benar nih kayaknya gitu. Ketika ada kemudian upaya-upaya ini dipandang sebagai upaya yang tanda kutip kekanak-kanakan. Adalah musisi legendaris Ahmad Dhani bicara seperti itu. Tanggapannya, Mas Ariel? Saya sebenarnya nggak tahu juga ya, maksudnya kekanak-kanakan itu yang seperti apa gitu. Tapi kan kita bertanya kepada yang berpengetahuan. Kita tanya ke Profesor Henry tadi yang memang merancang undang-undangnya juga gitu. Kalau kita bingung, kalau kita pengen cari tahu kemana kita mesti tanyanya gitu. Nah salah satu output yang dikasih tahu kan adalah ya udah langsung aja tanya ke MK langsung. Jadi kita tanya, kita lakuin apa yang sesuai dengan prosedur gitu sebenarnya gitu. Jadi kalau masalah kekanak-kanakan apa enggaknya sih saya nggak terlalu ambil pusing sebetulnya. Cuman harusnya bagaimana, harusnya begini. Oh ya udah kita ikutin gitu aja. Jadi Mas Ariel, selama ini praktik yang dilakukan sama teman-teman, menurut teman-teman musisi yang ada di visi ini, apakah sudah sesuai dengan undang-undang atau gimana? Iya betul, sudah sesuai dengan undang-undang yang kita lakuin gitu. Kita berusaha untuk nggak terlalu ribut juga, karena kan yang penting itu poinnya dapat daripada ribut kan gitu. Nah itu yang kita pengenin, dan kita sudah bertanya juga kepada yang ahli gitu. Jadi saya rasa sih tindakan kita betul. Ya, nggak ada tuh ya sentimen penyanyi lebih sejahtera dibandingkan pencipta lagunya. Oh itu nggak bisa disempitkan gitu, karena orang sejahtera itu kan ada rezekinya kalau menurut gue ya. Nggak semua penyanyi itu yang sejahtera benar-benar pure dari nyanyi, nggak juga loh. Kan mereka selebriti, mereka punya kerjaan lain, iklan, endorsement segala macam gitu. Nggak bisa dipukul rata gitu. Karena ada juga penyanyi yang memang nggak terlalu sejahtera juga ada gitu kan gitu. Jadi nggak bisa disamain sih kalau gue bilang. Terakhir Mas Ariel, apa yang jadi harapan terbesarnya dengan saat ini upaya yang dilakukan uji material Undang-Undang HCT di MK? Yang paling besar, tujuan paling utama malah menurut gue adalah kejelasan. Karena itu yang bikin orang nggak tenang kan. Kalau nggak jelas dia gimana? Mau kerja pasti bingung, apalagi dunia industri musik Indonesia itu lumayan maju loh. Maksudnya dibandingkan di samping-samping kita gitu, negara tetangga, ini tuh gede loh. Mereka look up to us gitu. Mereka ngelihat ke industri musik kita gitu. Dan peraturan yang diterapkan itu menurut gua tuh adalah untuk mempermudah industri yang mulai membesar ini gitu. Jadi gue berharap ada kejelasan. Jadi industri musik kita tuh bisa cepat majunya gitu, lebih maju lagi gitu. Nggak terhambat gitu. Sip, semoga upaya yang sedang diupayakan oleh teman-teman visi ini untuk mencari kejelasan benar-benar jelas dan terang benderang. Terima kasih. Sama-sama. Mas Ariel, sudah gabungnya sama kita di Showbiz. Thank you so much. Thank you. Pemirsa, ini akan jadi menyedihkan kalau misalnya berbagai upaya yang dilakukan oleh teman-teman musisi pada akhirnya tidak bisa mensejahterakan atau memberikan keadilan bagi semua pelaku di ekosistem industri musik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.